Yo, selamat datang di Pasti Pop. Kita bakal ngomongin hal-hal populer. Nggak tahu definisi populer apa, tapi baik kebanyakan mungkin akan ngomongin musik atau film atau sepatu atau kaleng kerupuk dan sebagainya gitu. Dan kali ini hal populer yang akan kita omongin adalah Idul Fitri. Populer Idul Fitri. Ada apa ya, ritual kultural yang sering terjadi pas Lebaran. Bukan bagi-bagi angpau, tapi biasanya lagi bulan puasa kayak gini, IDF atau Israel tuh mulai aktif nyerang Masjidil Aqsa. Nah, kita akan ngomongin soal uh, skena hardcore punk yang justru ada di Israel, dan kenapa warga Israel, anak-anak muda di sana tuh menolak wajib militer. Jadi pas masuk umur 18 tahun dan di Israel tuh ada wajib militer, beberapa anak muda di sana itu menolak ikut itu gitu. Sebagian anak muda ini justru apa ya, membangkang dan memilih menginisiasi skena hardcore punk di sana gitu. Skena hardcore punk di Israel lahir dari ekosistem yang organik. Kalau kayak gitu kan, mereka negara yang uh, berkonflik selama bertahun-tahun, dan otomatis di dalamnya juga muncul perlawanan terhadap invasi, represi, genosida, terus diskriminasi rasial yang negara mereka lakukan terhadap masyarakat Palestina yang nggak berhenti-berhenti sampai hari ini. Nah, semangat perlawanan itu nggak hanya berdentam di setiap gigs akhir pekan ataupun jadi entitas auditif atau apa ya, sarana seni gitu, atau cuman sebatas nyanyi-nyanyi hahaha hihihi. Mereka beneran mengorganisir gerakan punk gitu jadi gerakan yang populer dan masif untuk menyebarkan perlawanan warga Israel, penolakan warga Israel sendiri terhadap invasi ke Palestina. Kalau di Amerika kan ada kolektif namanya Positive Force. Kalau di Belanda anak-anak komunis ini bikin kolektif namanya Red Rock Collective. Nah, kalau di Israel mereka juga punya namanya Anarchist Against the Wall atau AATW. Nah, kolektif AATW ini dibentuk Desember tahun 2003, dan mereka juga biasa dikenal dengan nama Anarchist Against France atau Jews Against Ghettos. Namanya lumayan banyak gitu, dan momen pembentukan AATW itu lahir dari demonstrasi di sekitar pemukiman Mas'a, tepatnya manakala pasukan IDF nembakin Gil Naamati, seorang paratrooper dari AATW. Momen itu direkam dan disiarkan secara nasional di Israel. Nah, siaran itulah yang kemudian jadi semacam penanda awal AATW sebagai kolektif itu dibenci banget sama IDF dan orang-orang yang pro rezim gitu. Kiprah AATW dan jaringan komunitas di skena hardcore punk Israel nggak bisa lepas dari band-band kayak Nekei Na'atza, Dear Yassin, Urban Skate Fanatics, dan Useless ID. Nah, band-band itu juga inisiator AATW di awal-awal mereka terbentuk gitu. Di buku Rock in Hard Place, Music and Mayhem in the Middle East, terbitan Z Books tahun 2017, kritikus musik Orlando Crowcroft mematakan dampak musik pada remaja yang tumbuh di kibbutz, atau kibbutz itu kayak komune terpencil di perbatasan gitulah. Kibbutz-kibbutz di Israel selama 90-an. Nah, di dalam buku itu tuh dijelasin ada dua sosok yang punya peran krusial saat momen awal skena hardcore punk Israel kebentuk. Mereka itu adalah Gomez bersaudara. Ya, ini namanya yang satu Santiago Gomez dan yang satu Federico Gomez. Federico sama Santiago ini berasal dari keluarga keturunan Argentina yang mutusin pindah ke Israel awal 80-an. Saudaranya Santiago Gomez nantinya tuh jadi cikal bakal basis di band namanya Nekei Na'atza. Dan dia juga main di Urban Skate Fanatics sama di Smartwood Kahol Lavan namanya. Nah, kalau si Federico nantinya akan jadi vokalis si Nekei Na'atza sendiri. Bedanya tuh di antara dari dua bersaudara ini, waktu warga-warga Israel itu masih banyak yang dengerin The Cure sama The Smiths,
Gomez justru dapat asupan nutrisi rilisan-rilisan hardcore punk dari fanzine-fanzine yang bahasa Spanyol. Terus mereka menerjemahkan dan mendistribusikan itu di kalangan anak-anak muda di sekitaran kibbutz gitu. Nah, lewat fanzine-fanzine itu Federico sama Santiago kenal tuh band-band punk di luar Israel kayak Sex Pistols, Crash atau Fugazi dan seterusnya. Dari situ juga terus Federico sama Santiago punya ide buat menggagas semacam newsletter gitu buat dikirimin ke teman-teman mereka yang ada di negara lain. Nah, Federico sama Santiago ini mulai di sana tuh di dalam fanzine-nya tuh kondisi sosiokultural di kibbutz di Israel, ketegangan politik antara Israel Palestina yang ibasnya banyak banget ya, terus sampai bentuk penindasan apa yang mereka rasain dari pasukan IDF gitu. Orang-orang IDF ini ngapain aja sih ke masyarakat Palestina gitu. Nah, di dalam fanzine itu tuh laporannya lumayan lengkap. Bahkan di dalamnya tuh bukan cuma aktivitas politik aja gitu. Jadi di dalamnya juga ada secret gigs sampai press release ada. Kalau misalnya ada band-band hardcore punk yang baru ngerilis album, band-band di sekitaran Israel Palestina. Terus para pelaku skena hardcore punk di ATW ini juga suka bikin gigs di akhir minggu gitu, sampai ada semacam kultur tukeran zin yang dibikin secara kolektif gitu. Jadi misalnya kolektif A tukeran sama B dan tukeran informasi, dan itu terjadi di dalam skena musik itu sendiri gitu. Nah, dari bikin band itu main musik bareng, bikin fanzine bareng dan aktivitas musik lainnya, mereka tuh jadi semakin banyak nih masanya, dan si ATW ini mulai bergabung juga di aksi-aksi di tepi barat Israel ya, dan mereka sebagian bahkan ada yang gabung sama Intifada. Nah, solidaritas dari skena hardcore punk di luar Israel itu jadi makin gede setelah Itai Lavinsky, salah satu masa aksi ATW yang demonstrasi menentang IDF di seputaran pemukiman Karbata tahun 2004 tanggal 12 Maret itu tertembak peluru matanya, dan itu bikin dia buta gitu. Kabar itu disiarkan dari zin-zin itu dan disirkulasiin di komunitas punk di luar Israel juga, dan itu bikin skalanya jadi makin gede gitu. Kalau kita ngelihat gitu aksi IDF lewat Twitter, lewat berita, video-video yang mereka share di sana tentang gimana IDF itu brutal banget gitu ke warga sipil. Nah, ATW tuh masih diri gitu di depan mereka berhadapan secara langsung buat semacam menolak kultur mereka tuh diberangus sama tentara gitu. Jadi apa yang dilakuin sama kolektif AATW ini di sana nggak cuma menjadikan hardcore punk sebagai simbol aja gitu, atau sebagai perayaan heroik, atau malah justru berakhir sebagai fashion punk aja gitu. Mereka benar-benar lahir dari semangat kawanan yang memang nggak mau ngelihat temennya terus-terusan dijahatin gitulah sama negara mereka sendiri. Dan mereka bahkan kalau kita lihat ya, misalnya ada video-video tentang serangan IDF gitu ke warga sipil, kan mereka pakai bawa senjata, terus ada sering lempar-lemparin bom atau bahan peledak gitu. Nah, si kolektif ATW ini masih berdiri di depan gitu buat bahkan berhadapan secara langsung buat sama IDF gitu, buat menghentikan pemberangusan kultural yang terjadi di tanah mereka. Nah, kita kan sering banget nih dapat bacaan tentang musik punk gitu, dan tapi kebanyakan tuh ya asalnya tuh justru dari punk-punk western aja gitu, punk-punk yang memang dieksploitasi media untuk kebutuhan penjualan mereka juga gitu. Sementara di dunia ini banyak banget skena punk yang beneran struggling gitu. Lagu-lagu yang mereka bikin liriknya itu nggak cuma berusaha membayangkan gimana rasanya jadi orang yang ditindas gitu, tapi mereka tuh ada di situ dan ngerasain itu gitu. Kalau kita mulai ngulik-ngulik skena hardcore punk atau punk di luar khasanah musik hari ini, mungkin kita bisa nemuin tuh kolektif-kolektif yang kayak gini, dan kita juga bisa dapat semacam masukan tentang gimana sebuah
musik bisa mendorong pembebasan suatu negara, kira-kira kayak gitu.